Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ladang ganja kembali ditemukan di kawasan perbukitan Provinsi Aceh. Kali ini di sebuah perbukitan Kabupaten Gayolues dan langsung dimusnahkan. Ternak sapi warga Aceh Timur kembali diterkam harimau akibat konflik manusia dengan satwa tak kunjung tuntas. Balapan perahu motor yang digelar di Danau Biru Taman Hutan Kota Langsa berlangsung seru dan menarik perhatian pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Sepasang suami istri di Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar akhirnya memiliki rumah layak. Program Tentara Manunggal Masuk Desa TMMD ke-124 mewujudkan mimpi warga Gampung Terbeh, Kecamatan Janto. Rumah layak huni diterima Aula Ruminah. Ibu rumah tangga yang hanya sebagai buruh tani ini akan didiami bersama suaminya. Rona bahagia terpancar di raut wajah Aula Raminah, penerima manfaat dari program Fisik Bakti TNI yang digelar Kodim 0101 Kota Banda Aceh, Aceh Besar ini. Rumah mungil Aula Raminah dibangun pada awal Mei 2025 dengan melibatkan prajurit TNI dari 3 matra. Rumah warga miskin direhab hingga memenuhi syarat sehat. Selain berlantai keramik, rumah tersebut akan dilengkapi fasilitas MCK. Rumah layak huni telah diimpikan Aula sejak 3 tahun lalu karena kondisi rumah sebelumnya kerap kebanjiran tidak dilengkapi fasilitas MCK. Kalau rumah sebelumnya itu kondisinya seperti apa? Kalau bocor enggak, tapi itu misal kalau hujan deras ya Masuk air? Masuk karena nggak ada pondasi. Oh, nggak pakai pondasi. Terus kalau MCK-nya ada nggak sebelumnya? Maksudnya MCK? Fasilitas kayak WC apa? Nggak ada. WC emang nggak ada. Jadi sangat terbantu lah Kak. Yang kegiatan untuk TMMD ke-124 di wilayah Kodim 0101 Kota Banda Aceh tahun anggaran 2025. Kita sasarannya ada beberapa sasaran, yaitu sasaran fisik dan non-fisik, Pak. Untuk personil kita libatkan dari seluruhnya, karena ini kan manunggal, Pak. Manunggal, TNI manunggal dan terpadu, Pak. Kita jumlahkan sekitar 150 orang, Pak. Rehabilitas rumah duafa dan sejumlah kegiatan sosial lainnya bagian dari TMMD yang dimulai 6 Mei hingga 4 Juni 2025. Warga diimbau turut berpartisipasi karena TMMD ke-124 merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Warga Payabakung, Kabupaten Aceh Utara mulai resah dengan banyaknya hutan adat beralih fungsi. Selain kurang terjaga, batas hutan adat banyak yang tidak jelas sehingga statusnya kabur. Sejumlah tokoh pemukiman Pantai Bahagia, Kecamatan Payabakung mulai memetakan kembali hutan adat di wilayah mereka. Pemetaan dimulai dengan sebuah diskusi terbatas dan terfokus bersama tokoh masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Komplek Waduk Krung Keruto. Pada FGD ini, warga memetakan wilayah hukum adat untuk memperkuat kedudukan Imum Mukim. Wilayah hutan adat bisa tetap terjaga sehingga tidak diserobot lagi oleh perusahaan-perusahaan seperti yang terjadi selama puluhan tahun ini. Kegiatan pada hari ini kita melakukan untuk mempetakan ataupun memperjuangkan tanah adat yang ada di wilayah masyarakat hukum adat setempat. Karena selama ini hutan adat memang di Aceh Utara nggak ada sama sekali hutan adat, tapi izin ataupun surat yang jelas tidak ada. Malah selama ini cukup marak dengan HGU yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memang kami masyarakat adat setempat tidak mengetahui sama sekali.
Yang tahu kami tiba-tiba sudah diklaim ini adalah wilayah HGU. Provinsi Aceh mempunyai kekhususan mengelola hutan adat. Hutan adat secara tradisional dikelola penuh oleh masyarakat hukum adat. Kewenangan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Kanun Aceh Nomor 27 Tahun 2016. Kita melaksanakan pertemuan dengan Mukim dan perangkat Mukim Panti Bahagia, Kecamatan Payabakung, Aceh Utara. Kita dalam skema untuk mengusulkan hutan adat. Dan saat ini hutan-hutan ini kan sangat rentan akan alih fungsi lahan dan lain-lain, sehingga sumber daya ini harus kita manfaatkan. Latar belakang tersebut makanya usulan hutan adat sangat penting untuk pengakuan masyarakat hukum adat. Dalam FGD ini juga dibentuk kembali Imum Mukim dan perangkatnya seperti Kejurun Belang, Panglima Utun yang dibantu oleh Tuhapet dan Geci. Main Munzir melaporkan dari Aceh Utara. Berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan, pemerintah Kota Langsa menggelar kompetisi terbuka balap perahu motor tahun 2025 untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Open Boat Race 2025 terbagi dalam 3 sesi, kelas bebas, kategori, eliminasi, dan babak final. Sebanyak 32 peserta adu cepat arungi perlintasan di Danau Taman Hutan Kota Langsa. Mereka beradu cepat untuk menyisihkan lawan demi meraih tempat terbaik. Open Boat Race yang diselenggarakan PT Pelabuhan Kota Langsa Pekola untuk mendongkrak sektor pariwisata. Kegiatan ini mendapat perhatian ribuan pengunjung yang datang dari Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang, hingga Sumatera Utara. Kami sampaikan bahwasanya hari ini adalah kegiatan final boat race tahun 2025. Event ini sengaja kita buat untuk jadi kalender daripada hutan kota, dan itu program-program hutan kota yang kemarin itu di tanggal 10 kita telah melaksanakan babak penyisihan, dan hari ini akan kita lakukan babak final. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Dan ini adalah tempat hiburan yang bisa disaksikan oleh masyarakat Kota Langsa pada khususnya. Balap perahu motor memang sudah rutin digelar dan menjadi hobi para pencinta olahraga pesisir. Orang pesisir memang dah ini keinginannya. Setiap tahun mau bisanya ikut-ikut balapan. Biar jadi semarak. Keseruan balapan perahu motor terjadi saat para jurumudi saling beradu kecepatan agar bisa merebut juara. Munzir melaporkan dari Langsa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Adila Heriatul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.